Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, atas nama Majelis Jemaat Bethlehem Oisapa Barat, saya menyampaikan selamat beribadah dalam kebaktian pagi ini. Sebagai informasi, kita masih ada dalam kebaktian di rumah, lewat YouTube, radio, dan secara mandiri dengan berpedoman pada liturgi yang telah dibagikan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita memperhatikan Warta Jemaat Minggu 31 Januari 2021. Majelis Jemaat Gemit Bethlehem Oisapa Barat. Majelis Jemaat Bethlehem Oisapa Barat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Bethlehem Oisapa Barat maupun jemaat tamu yang mengikuti ibadah saat ini. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berbahagia dan bersukacita bagi setiap anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan sukacita lainnya dalam minggu ini. Berikut informasi pelayanan. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode Gemit perihal perpanjang kebaktian di rumah, maka kebaktian minggu masih dilakukan di rumah sampai dengan 7 Februari 2021. Diharapkan jemaat tidak mengadakan ibadah syukur atau pesta di rumah. Berita duka, telah meninggal dunia mendiang terkasih Bapak Sarmin Tarimanu pada hari Jumat 15 Januari 2021 dan telah dikuburkan pada Sabtu 16 Januari 2021. Himbauan, melihat perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan mereka yang positif semakin banyak, maka sangat diharapkan: 1. Kita semua dapat mentaati protokol kesehatan secara disiplin. 2. Tidak keluar rumah jika itu tidak penting sekali. 3. Tidak duduk berkumpul. 4. Kita bukan hanya menjaga diri, tetapi kita juga menjaga keluarga kita, terutama orang tua kita yang sudah lanjut umur dan mereka yang mengidap penyakit kronis. Demikian penyampaian warta di minggu ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memulai kebaktian Minggu 31 Januari 2021 yang akan dipimpin oleh Pendeta Mercy Kapioru Patikawa STH di bawah judul Kebesaran Kuasa Kristus dalam Firman-Nya. Saudara-saudari, Epifani Kristus menyembuhkan kehidupan. Cahayanya sejak dahulu sampai kekal, terus menerangi kehidupan kegelapan hidup. Dalam percaya pada Kristus yang adalah Tuhan, mari kita beribadah padanya. Dengan berdiri, persiapkan hatimu menyambut Sang Epifania sejati. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita menyanyi PKJ nomor 13 bait 1 dan 2. Berkumpul menyembah Bapa.
Allah Bapa, terang sorgawi, Yesus Kristus Tuhan, terang keselamatan, dan Roh Kudus, terang pembaharu kehidupan, datang dan kuduskanlah ibadah ini. Biarlah cahaya keabadian menyinari kita dalam damai sejahtera. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, Nats yang membimbing kita dalam kebaktian minggu hari ini, 31 Januari 2021, saya pilih dari kitab Yehezkiel pasal 12 ayat 28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firman-Ku yang akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, bait yang pertama. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan pada saat ini tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan kita tidak bisa menyangkali bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Karena itu dalam pengakuan yang sungguh, kita mengaku dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kesungguhan hati, disertai penyesalan akan setiap dosa kami mengaku bahwa sungguh Bapa, kami telah berdosa kepadamu. Kami hidup mengikuti apa yang kami kehendaki. Kami mengabaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami hidup sesuai dengan apa yang kami kehendaki, bahkan mengikuti apa kata dunia walaupun itu bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia yang berdosa ini tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tidak mampu membebaskan diri kami dari lingkaran dan lilitan dosa yang begitu menguasai kami. Kami sadar, kami sendiri mengalami akibat dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Bapa, dalam penyesalan kami mohon, ampunilah kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Selamatkanlah kami Bapa. Biarlah dalam kuasa kasih-Mu Engkau pulihkan kami. Baharui kami. Kami percaya
dalam pertobatan yang sungguh, kami akan mengalami sebuah pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Mengajari kita tentang arti mengakui keberadaan diri yang berdosa. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Biarlah kegirangan dan sukacita menyembuhkan kehidupan kita, dan dengan kegembiraan kita berseru syukur kepada Allah. Kita menyanyi dari PKJ 37 bait yang pertama. Ibu bapak saudara-saudara, dengan berdiri kita memadakan mazmur pujian untuk Tuhan dengan membaca secara berbalas-balasan menurut Mazmur pasal 47. Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca kalimat yang tercetak sedikit keluar, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah membaca kalimat yang tercetak masuk ke dalam. Allah Raja seluruh bumi untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Dia Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi.
Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Kita menyanyi pujian rohani, Bapa, Engkau sungguh baik. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita persiapkan pembacaan Alkitab dari kitab Injil Markus. Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Doa dan pembacaan firman Tuhan akan dilayani oleh seorang presbiter. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Itu karena kasih, penyertaan, pemeliharaan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami boleh memuji-muji nama-Mu. Dan tibalah saatnya untuk kami membaca dan merenungkan sedikit daripada sabda kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Terlebih Tuhan, hamba-Mu Mama Pendeta yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat bagi kami semua jemaat. Kami mohon Allah memberkati hamba-Mu. Berikan kekuatan, hikmat, akal budi bagi hamba-Mu, agar di mana semua firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan saat ini menjadi berkat bagi kami jemaat yang mendengarkannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami jemaat yang mendengarkannya, kami sama-sama diberikan kemampuan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Mari berkati kami Tuhan. Persiapkanlah kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami mohon kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan yang terpilih dari Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar firman Tuhan, dan yang terus memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Mama, Mbak Saudara, anak-anak terkasih. Kiranya semua kita yang ada di rumah ada dalam damai sejahtera. Situasi, kondisi tidak menghilangkan damai sejahtera kita. Hari ini kita masih beribadah di rumah bersama keluarga. Saya melihat bahwa Tuhan memakai cara lewat pandemi COVID-19 ini membuat kembali keluarga-keluarga membangun mesbah di rumah masing-masing. Yang dimana akhir-akhir ini mesbah keluarga mulai tidak terdengar dari keluarga-keluarga Kristen. Ibu bapak saudara-saudara anak-anak yang diberkati Tuhan. Terdengar di mana-mana orang mengeluh tentang hidup yang makin sulit dijalani. Dengan pandemi COVID-19 yang diharapkan tahun 2021 ini semakin berkurang penyebarannya, justru semakin mengerikan peningkatan penyebarannya begitu cepat. Semakin meningkatnya jumlah orang yang positif COVID-19. Keluarga menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Saudara-saudara, tiap hari terdengar bunyi lonceng kematian yang terus berdentang.
disertai ratap tangis yang menyayat hati. Ada teriakan pilu yang tak mampu bersuara. Ketakutan begitu menguasai semua orang. Bahkan juga orang-orang percaya. Orang yang sehat takut untuk sakit. Orang yang sakit takut pada kematian. Seakan sakit adalah pintu menuju kematian itu begitu mendekat. Bencana alam yang ikut masuk menerobos kehidupan manusia, menambah penderitaan kehidupan ini. Seperti yang dialami saudara-saudara kita di Jemaat Tiberias TDM yang mengalami atau menjadi korban tanah longsor. Terdengar sayup-sayup rintihan anak negeri yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak tangan-tangan yang terulur ke atas memohon sesuap nasi. Karena hidup dalam sebuah kemiskinan. Ini memunculkan kekhawatiran akan masa depan yang sulit semakin besar. Memang saudara-saudara, hidup ini penuh tantangan dan misteri. Ketika menghadapi tantangan hidup seperti yang saya sampaikan, banyak reaksi yang ditunjukkan oleh manusia. Ada orang yang menyerah. Apa yang terjadi, ya terjadilah. Ada yang masa bodoh sambil berkata, waktu yang akan menyelesaikan semua ini. Ada yang menghindar dari kenyataan ini, yang tidak bisa menerima kenyataan hidup seperti ini. Tapi ada yang berupaya mengatasi persoalan, kesulitan dengan mengarahkan segenap daya juang dan tidak menyerah. Saudara-saudara, berbagai macam sikap itu adalah reaksi umum yang kerap diekspresikan oleh kita manusia. Terus, bagaimana sepatutnya sikap orang beriman, orang percaya, termasuk kita? Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, sesungguhnya bagi kita orang percaya, orang beriman, kesulitan hidup ini bukan sesuatu yang baru. Tantangan hidup ini bukan sesuatu yang baru saja kita alami. Bahkan sejak dahulu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, orang percaya, orang beriman pasti selalu menghadapi tantangan, bahkan penderitaan dan kesulitan hidup. Karena itu kita sebagai orang beriman, persoalan hidup patut dihadapi bersama dengan Tuhan. Dan dengan firman-Nya. Firman Tuhan adalah sebuah kekuatan. Mengapa? Berita dalam Alkitab bukan hanya sebuah tulisan yang menyimpan pengetahuan atau wawasan biasa, melainkan firman Tuhan yang berkuasa. Meski secara harafiah ia menuntun manusia untuk menjawab persoalan hidupnya sepanjang masa, sekalipun Alkitab ini ditulis oleh manusia tetapi diilhamkan oleh Allah. Sebagaimana 2 Timotius 3 ayat 16 mencatat itu. Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Perkataan dan pengajaran daripada Yesus Kristus mengandung sebuah kuasa. Maka kita perlu menemukan prinsip Allah di setiap firman-Nya
agar belantara hidup ini dapat kita jalani bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, pemberitaan firman kali ini mengajak kita memaknai pengajaran dan perkataan Yesus sebagai firman Allah yang penuh dengan kuasa. Kuasa firman-Nya menuntun kita dalam menapaki hidup ini dan menjawab berbagai persoalan hidup. Saudara-saudara, di Kapernaum saat itu yang dicatat dalam kitab Injil Markus, saat Yesus hadir dalam bait Allah, dia bukan sekedar hadir, tetapi Yesus hadir juga mengajar. Injil Markus menuliskan serta menggambarkan bahwa Yesus pada saat itu mengajar dengan penuh kewibawaan rohani. Dan tiap kalimat pengajarannya mengandung kuasa. Itulah yang membuat takjub semua orang yang mendengar. Kewibawaan ini tidak pernah mereka lihat pada para ahli Taurat yang juga melakukan peran sebagai pengajar, dan tentu dengan pengalaman mengajar yang lebih lama dari Yesus. Saudara-saudara, Yesus pernah mencela orang Farisi dan ahli Taurat karena kemunafikan. Mengapa? Karena apa yang diajarkan dengan apa yang dilakukan tidak jatuh sama. Lain yang diajarkan, lain pula yang dilakukan. Atau ketong bilang, ajar lain, bikin lain. Bahkan terkesan ajaran mereka hanya menjaga dogma atau ajaran dan aturan-aturan agama. Tidak menyentuh kebutuhan manusia seutuhnya. Membuat perkataan-perkataan mereka, pengajaran-pengajaran mereka hambar. Saudara-saudara, di mana ada kemunafikan, di situ firman Allah kehilangan kewibawaannya. Sekali lagi, di mana ada kemunafikan, di situ firman Allah hilang kewibawaannya. Kita tidak bisa dengan selumbar, dengan begitu fasih menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi toh dalam tindakan tiap-tiap hari kita tidak mampu menghidupi firman Tuhan yang kita ajarkan, yang kita khotbahkan tiap waktu. Saudara-saudara, setiap perkataan Yesus memberikan kekuatan dan juga membangun pengharapan. Perkataan Yesus bukanlah sebuah kalimat kosong tanpa makna. Memang ada juga rabi pada zaman itu yang hebat dalam pengajaran. Namun berbeda dengan Yesus. Sehebat-hebatnya seseorang rabi, tidak sehebat ketika Yesus mengajar dengan kuasanya. Dan kita melihat bahwa Yesus menunjukkan kuasanya bukan hanya sebatas pengajaran, tapi juga mengusir setan, melakukan sebuah tindakan dari apa yang diajarkan. Saat itu tiba-tiba ada orang yang kerasukan setan. Ya. Ini kerasukan setan bukan hal yang biasa atau bukan soal biasa. Ada kuasa lain, kuasa gelap yang punya kekuatan sehingga mampu menguasai seseorang pada saat itu. Bahkan ketika itu orang yang kerasukan setan itu ada dalam bait Allah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan kehadiran setan pada waktu itu sebagaimana yang disampaikan dalam Injil Markus. Yang pertama, saudara-saudara, setan itu hadir di mana-mana. Jangan berpikir bahwa di dalam gedung kebaktian setan tidak ada.
di dalam bait Allah di Kapernaum, setan hadir di situ. Setan hadir dalam ibadah. Setan hadir untuk menggoda manusia ketika dia ada dalam beribadah. Sehingga kadang-kadang ada orang Kristen yang ketika datang beribadah, dia hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen. Dia tidak sungguh-sungguh beribadah, itu menjadi peluang setan masuk dan menguasai dia. Sehingga seringkali dia membuat orang lain tidak ada dalam damai sejahtera ketika beribadah. Ada saja yang menjadi komentarnya ketika beribadah berlangsung. Dia begitu dengan jeli melihat kekurangan orang-orang dalam ibadah itu dan mulai memberikan komentar-komentar pedih. Hati-hati. Setan menguasai. Setan menghilangkan sukacita. Setan menghilangkan damai sejahtera. Ketika kita lengah. Ketika kita memberi peluang karena menjauhnya kita dengan Tuhan. Kedua, setan itu tidak suka kebenaran firman Tuhan diberitakan. Perkataan setan kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami?" menunjukkan ketidaksukaan setan pada kebenaran yang adalah Yesus itu sendiri. Tidak heran orang benar, orang baik, banyak yang tidak suka, ditolak, dibenci, bahkan tidak sedikit mereka mati, dibunuh, sebagaimana yang terjadi pada Yesus. Setan akan memakai segala cara untuk menghancurkan kebenaran. Yang ketiga, setan itu tahu siapa Yesus. Yesus yang adalah manusia dari Nazaret tapi juga adalah Tuhan yang kudus dari Allah. Setan pun tahu. Dan setan tidak berhenti mengganggu Yesus. Setelah Yesus dicobai di padang gurun, setan hadir lagi dalam bait Allah merasuki seseorang. Setan tidak pernah berhenti menggoda orang percaya sampai dengan hari ini. Ketika kita ada dalam kebimbangan, ketika kita ada dalam keraguan, ketakutan, itu menjadi pintu bagi setan untuk merasuki kita. Sehingga ketika itu banyak orang yang menempuh jalan pintas yang salah. Yang akhirnya bukan mendatangkan kebaikan, justru menghancurkan. Itu kerjaannya setan. Setan tidak pernah berhenti. Terlebih ketika relasi kita dengan Tuhan begitu jauh. Setan selalu punya cara menghentikan kebenaran yang dinyatakan. Firman Tuhan yang diberitakan. Setan itu pintar membaca peluang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, setan punya kuasa. Tetapi setan tidak berkutik ketika berhadapan dengan Yesus Sang Anak Allah. Yesus yang adalah Tuhan. Hardikan Yesus menggentarkan setan. Hardikan Yesus mengandung kuasa yang tidak mampu dihadapi oleh setan itu sendiri. Dalam hal ini atau situasi ini hanya Yesus yang mampu untuk mengusir setan. Inilah yang membuat semakin mereka yang hadir takjub kepada Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah kebenaran. Kuasanya bukan hanya pada firman-Nya tetapi juga dalam tindakan. Dia Tuhan yang konsisten dengan perkataan dan tindakan. Apa yang diajarkan, itu yang dilakukan. Ibu bapak saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo
dalam sambutannya pada pembukaan sidang PGI yang saya juga dengar karena diteruskan oleh Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur, mengatakan bahwa kita, Indonesia, sedang ada dalam dua krisis besar. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Dan benar, itulah yang terjadi. Dan kita yang tinggal ada di dunia ini sebagai orang-orang percaya beriman tidak akan bebas dari krisis ini. Kita sudah mengalami atau kita sedang mengalami krisis itu dalam hidup ini. Kondisi ini menggoncangkan iman kita. Siapapun dia. Dalam kegalauan karena kesulitan, muncul pertanyaan konyol. Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih berkuasa? Ya, Tuhan tetap ada. Ya, Tuhan tetap berkuasa. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Kuasanya tidak pernah berkurang sedikit pun sampai hari ini, sampai saat ini. Tuhan hadir dalam rohnya yang kudus dan dalam firman-Nya. Tuhan hadir dalam firman-Nya. Ketika kita membaca Alkitab yang berisi firman Allah atau mendengar, itu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ketika saat ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan juga kepada saya. Tapi jangan jadi orang Kristen yang hanya takjub akan firman-Nya. Seperti orang-orang di Kapernaum saat itu. Ada orang yang takjub dengan firman Tuhan sehingga hafal setiap ayat-ayat firman, ya. Tetapi firman Tuhan hanya penghias bibir, pemanis kata, memenuhi status media sosial kita, membuat kita kelihatan sok rohani. Tetapi firman Tuhan itu tidak sungguh-sungguh dijadikan sebagai kuasa yang mengubah, yang menguatkan kita. Jadi di luarnya saja, tetap firman Tuhan tidak masuk meresap, berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Hati-hati. Saudara-saudara, kondisi hidup yang tidak stabil pada saat ini menjadi peluang kita bisa meragukan kuasa firman-Nya. Jawaban doa yang tidak terjawab bisa juga membuat kita meragu kepada kuasa firman-Nya. Tapi saudara-saudara, sekali lagi dikatakan setiap firman Tuhan adalah perkataannya yang mengandung kuasa. Kekuatan kuasa firman Tuhan itu dinyatakan sampai hari ini. Kitab Yeskiel pasal 12 ayat 28 tadi menjadi nats pembimbing, dia katakan, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku yang akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya. Ada kekuatan kuasa dari firman Tuhan. Firman-Nya selalu hadir meneguhkan hati, menenangkan jiwa, memberi harapan bagi kita. Firman Tuhan ya dan amin. Tidak ada satu firman pun yang gagal. Yesaya 55 ayat 11 dia katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia.
tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengandung energi positif, yang menyalurkan energi positif itu bagi setiap orang yang membaca dan berpegang kepada firman Allah. Firman Allah energi positif yang mampu membangkitkan semangat, membangkitkan harapan baru di tengah-tengah kesulitan hidup pada saat ini. Firman Allah akan dinyatakan bagi kita. Kuasa firman Allah menolong kita mengalami proses transformasi, perubahan secara utuh. Firman Allah hadir memberi kita kekuatan dan penghiburan untuk kita tetap berjalan dalam badai kehidupan. Firman Allah hadir memberi kita hikmat untuk melihat jalan Tuhan di setiap persoalan. Firman Allah hadir memberikan kepastian bahwa semua ini akan berakhir. Firman Allah membangkitkan harapan bahwa di balik awan gelap ada cahaya terang yang akan bersinar pada waktunya. Seperti kata pengkhotbah, semuanya indah pada waktunya. Firman Allah menyatakan pemulihan itu akan terjadi. Firman Allah merupakan hikmat yang menuntun kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Saudara-saudaraku, dalam kuasa Tuhan, sungguh masa depan itu ada. Jangan pernah berhenti berharap. Berharap padanya. Berpegang pada kebenaran firman-Nya. Karena firman-Nya akan dinyatakan dalam hidup kita. Kuasa firman Tuhan bukan hanya dinyatakan di Kapernaum, tetapi juga akan dinyatakan bagi kita semua yang percaya kepadanya saat ini. Yakinlah, karena firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya silahkan semua yang ada di rumah untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama menyanyi kidung rohani, hatiku percaya.
Silakan duduk kembali. Bapak, Mama, dan anak-anak yang beribadah di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam segala keadaan, maka marilah kita menyiapkan seluruh persembahan dan dengan hati yang tulus memohon kepada Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawarik 29 ayat 17 bagian A. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, pada pagi hari ini kami seluruh jemaat ada di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa karena pagi ini Engkau telah melawat kami lewat firman kebenaran-Mu. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur, perpuluhan, nasar, dan juga persembahan syukur yang lain ya Bapa. Kiranya Tuhan, mari Engkau memberkati semua yang kami persembahkan kepadamu, agar boleh berguna bagi pelayanan di tengah-tengah dunia, terutama di dalam jemaat Bethlehem Oisapa Barat. Pagi ini juga kami jemaat-Mu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Tuhan pakai hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Ini doa, ini ucapan syukur kami. Mari mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus pemilik berkat itu, kami datang naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Untuk mengantar persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 147 ayat 1 sampai 3. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, anak-anak terkasih, mari kita berdoa. Kita membawa seluruh pergumulan hidup kita ke tangan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, Engkau pasti mendengar setiap rintihan anak manusia. Engkau pasti melihat ada begitu banyak air mata yang tercurah karena kepedihan dan duka. Setiap hari ada teriakan-teriakan yang sampai pada telingamu untuk memohon pertolongan dan pemulihan. Tuhan, Engkau tahu akan keadaan kami,
kondisi dunia ini, bangsa ini, kota ini. Memang kami bertanya, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Kami harus berhadapan dengan kondisi yang sulit ini. Pandemi COVID-19 yang menimbulkan rasa takut kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Dalam ketakutan kami, dalam kecemasan kami, dalam keraguan kami, Engkau berbicara kepada kami pada hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Allah bekerja sehingga kami mampu untuk terus percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah Tuhan yang berbicara, yang berkuasa atas kami. Berkuasa memberikan kekuatan, penghiburan, berkuasa untuk menolong, berkuasa untuk menopang, berkuasa untuk memulihkan. Kiranya kami terus berpegang pada kebenaran firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami lengah karena kondisi ini, sehingga setan bisa menguasai kami dan membuat kami lupa dan menutup mata iman kami untuk melihat jalan Tuhan, untuk melihat uluran tangan kasih Tuhan. Jangan biarkan setan mendorong kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Perteguhkanlah iman percaya kami Bapa dengan berpegang pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan semua jemaat-Mu Bethlehem Oesapa Barat dalam berbagai kondisi hidup mereka. Tuhan mengenal mereka, Tuhan tahu apa yang mereka rasakan, bahkan Tuhan bergumul bersama mereka. Rangkulah mereka dalam kehangatan cinta pelukan-Mu Tuhan. Buatlah mereka mengerti dan merasakan Tuhan hadir bersama mereka. Sehingga sungguh umat-Mu tetap berdiri di tengah dunia ini. Biarlah dalam ketaatan kepada-Mu Tuhan, semua kami mentaati setiap aturan-aturan yang berlaku dalam protokol kesehatan. Sehingga bukan saja kami melakukan untuk mendatangkan keselamatan bagi diri kami, tetapi juga bagi orang lain di mana hidup bersama dengan kami. Doa kami untuk orang tua kami yang ada dalam lanjut usia mereka yang sakit. Jamahan-Mu yang penuh dengan kuasa itu menguatkan dan memulihkan, menopang. Tuhan, kuasai mereka untuk mengalihkan rasa takut dan cemas mereka karena COVID ini. Doa kami untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam dalam bangsa ini, terutama di daerah kami, di daerah Liliba dan sekitarnya. Tolonglah Tuhan, pulihkanlah kami, bangkitkanlah harapan kepada-Mu. Doa kami untuk para medis. Mereka adalah manusia biasa yang juga ada dalam kelemahan. Kami mohon topangan tangan Tuhan memberikan mereka kekuatan. Keluarga-keluarga mereka yang terus menanti mereka, mendampingi, menguatkan, memotivasi, Tuhan memberkati. Doa kami bagi gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang terus hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi umat-Mu. Doa kami
untuk para pemimpin bangsa ini, pemimpin provinsi ini, pemimpin kota ini. Banyak hal yang harus mereka pikirkan. Banyak hal yang harus mereka selesaikan. Kasihanilah mereka Tuhan. Tolonglah mereka. Kiranya Engkau senantiasa yang hadir dalam setiap keputusan-keputusan mereka. Beri hikmat bagi mereka. Doa kami untuk saudara-saudara kami yang bergumul untuk pulih dari COVID-19, dari demam berdarah, dari segala macam penyakit, di rumah, dirawat di rumah sakit. Tuhan menjangkau mereka dalam kuasa-Mu. Engkau sendiri yang akan menyembuhkan mereka. Doa kami untuk setiap anak-anak yang terus berjuang untuk hidup keluarga mereka. Tuhan hadir bersama mereka dalam perjuangan mereka. Doa kami untuk semua orang, semua umat yang terus berharap kepadamu, bersandar kepadamu. Teguhkanlah iman percaya mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih hari ini Engkau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Keluarga-keluarga umat-Mu. Satukanlah hati mereka. Sehingga mereka berpegang tangan bersama, mengarungi hidup, menghadapi kesulitan, dan menjadi pemenang-pemenang bersama Tuhan. Terima kasih karena kebaktian ini bisa berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter yang bertugas hari ini. Tuhan juga memberkati tim Muger, tim ibadah, tim multimedia, tim soundman, semua yang terlibat, bahkan sekretariat yang terus bekerja. Tuhan memberkati semua rekan-rekan majelis jemaat di rayon masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, ini kami, ini doa kami. Dengarlah setiap kami Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, saya silakan semua berdiri. Renungkan kebenaran firman Tuhan menurut Yeremia pasal 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus adalah terang dan keselamatanku. Kepada Dia hatiku percaya. Kita menyanyi lagu Pegang Tanganku dari NKB 189 bait yang pertama. Dekat padamu, ikutlah Tuhan, tiada jauh. Bila kau pimpin kehidupanmu, takkan ragu, tetap langkahku. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbing aku yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Arahkanlah hatimu dan jiwamu
terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Roh Kudus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Di dalam damai sejahtera dari Allah, kita beroleh berkat dan kuasa sampai selama-lamanya. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.